Terus dilepaskan pelan-pelan. Itu sebenarnya doa loh. Ya. Jadi selama kita masih hidup, jadi doa itu seperti nafas oksigen yang kita hirup. Sama-sama bilang doa seperti nafas. Doa seperti nafas. Jadi kalau kita nggak berdoa, Helen, kita lupa bernafas, berarti kita mati ya. Nah, bagi orang Kristen sebagian doa itu menurut mereka kalau kita lagi ada di gereja ya, kalau kita lagi ada di ibadah seperti ini. Padahal Anda ke dapur memasak itu adalah bagian dari kehidupan doa. Anda pergi ke kantor itu adalah bagian dari kehidupan doa. Banyak orang Kristen yang memisahkan antara kehidupan rohani dengan kehidupan jasmani. Padahal kehidupan rohani dan kehidupan jasmani itu satu bagian, satu paket. Sehingga kita kalau di gereja kita bisa tampil bagus, baik gitu. Tapi kalau udah di rumah kita sering lupa bahwa kita adalah manusia-manusia yang hidup di dalam kehidupan penuh dengan kasih karunia. Nah, kenapa kita harus tetap berdoa? Apakah Tuhan itu pelupa? Kita baca Yesaya 43 ayat 25 sampai 26. Yesaya 43 ayat 25 sampai 26. Yang pertama, kenapa kita harus berdoa? Kita harus tahu bahwa Tuhan itu bukannya pelupa. Bukannya Tuhan itu Allah yang suka melupakan janjinya. Kita harus tahu sifat Allah. Sifat Allah yang pertama adalah ayat 25 dan 26 ini. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu oleh karena aku sendiri dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Ayat yang ke-26. Ingatkanlah aku, marilah kita berperkara. Kemukakanlah segala sesuatu supaya engkau nyata benar. Sifat Allah yang pertama, dia senang dengan hubungan. Ya, kalau kita sudah menikah, suami istri, hubungan kita dengan suami itu dua-duanya tidak sempurna, pribadi yang tidak sempurna. Jadi ketika kita menikah, ada sifat-sifat suami dan ada sifat-sifat istri yang pasti akan diperbaiki dan saling memulihkan. Tapi kalau hubungan dengan Tuhan, sifat Tuhan sempurna atau tidak? Sempurna. Jadi hubungan kita dengan Tuhan itu sebenarnya nggak balance. Karena dia begitu kudus, dia begitu luar biasa, dia begitu cantik ya kan. Nah makanya karena hubungan itu tidak sempurna dalam tanda kutip, dia terlalu holy, terlalu indah, terlalu cantik, terlalu di atas segala-galanya, above all, maka hubungan ini harus ada yang ngalah. Seperti juga hubungan antara suami dengan istri. Kalau suami nggak ngalah, akan terjadi perceraian. Kalau istri nggak ngalah akan terjadi perceraian. Begitupun hubungan antara kita dengan Tuhan. Tapi kabar baiknya Tuhan tidak akan pernah menceraikan Anda dan saya. Katakan hore. Iya, yang sering minta cerai sama Tuhan siapa? Kita. Iya kan? Bekot apa musuhan dulu, SKT dulu sama Tuhan. Ya. Tapi yang bisa menyatukan kita kembali dengan Tuhan hanya satu, doa. Jadi makanya tadi di ayat yang ke-25, ingatkanlah aku katanya. Ingatkanlah aku Riris, marilah kita berperkara. Kemukakanlah segala sesuatu supaya engkau nyata benar. Aku yang menghapus dosa pemberontakanmu. Aku tidak mengingat-ingat sendiri dosa-dosamu. Artinya Tuhan yang begitu mulia, Tuhan yang begitu tinggi, dia rela from the highest place, dia rela turun to the lowest place. Because of what? Because he love you so much. Waktu Anda berdoa kepada dia, dia rela dari tempat tinggi turun ke tempat rendah karena Anda mengingatkan dia tentang kerinduan hati Anda. Makanya kenapa kita harus tetap berdoa sampai Tuhan panggil? Yang pertama, karena dia mencintai hubungan dengan Anda. Cinta sekali dia dengan hubungan itu. Kalau dia mencintai kita tanpa hubungan, gak akan terjadi sebuah komunikasi. Ya, jadi kenapa kita tetap harus berdoa? Karena dari doa itu waktu Anda kayak tadi kita nyanyi itu ya. Kau tunjukkan, itu langsung connect ke sorga. Itu kita lagi berdoa dengan melodi ya. Makanya orang Kristen tuh enak. Katakan, aku beruntung jadi anak Tuhan. Jadi anak Tuhan Yesus. Ya yang jelas nama Tuhannya siapa ya. Karena Tuhan yang lain gak ada yang nyanyi. Cuma Tuhan kita aja loh yang nyanyi. Mereka tuh ikut-ikutan. Karena cuma di Holy Bible, di dalam kitab Mazmur, mereka berkata bertepuk tanganlah.
Iya kan? Bertempik soraklah, menarilah. Angkatlah tanganmu, bunyikanlah rebana dan menarilah bagiku. Lah itu caranya Tuhan kita loh. Karena apa? Musik itu menyimpan 99% reminder di otak belakang kita. Jadi waktu kita pulang nanti, Anda akan nyanyi di kamar mandi lagu yang saya nyanyikan tadi sama saudara. Na 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 itu. Mungkin ayatnya udah lupa. Tadi apa ya? Ya saya berapa ya? Tapi kalau lagu, Anda akan ingat-ingat terus. Ya kan? Jadi doa itu bukan hanya sekedar ketika kita berkata-kata, tapi waktu kita menyanyi dan memuji, itu juga adalah doa. Bagian dari kata-kata firman yang Anda ulang-ulang itu doa. Katakan, saya akan mengulang-ulang perkataan-perkataan firman setiap hari. Supaya apa? Supaya kita mengingatkan dia. Ternyata Tuhan itu sifatnya satu. Dia suka diingatkan. Keren banget gak? Dia suka diingatkan. Kalau dia adalah Allah yang pelupa, mungkin akan terjadi huru hara di seluruh dunia ini. Ya, kita ini orangnya suka lupa. Gak usah yang udah 40 tahun ya, yang 17 tahun aja suka lupa. Tadi aku taruh di mana ya? Di mana kacamataku? Di mana kacamataku? Padahal di kepalanya, ya kan? Apalagi kalau udah opo-opo, udah oma-oma ya kan? Suka lupa taruh kunci mobil, suka lupa taruh ini, taruh itu. Tapi Tuhan bukan lupa. Katakan sama-sama, Tuhan bukan lupa. Dia suka, dia senang diingatkan. Nah, cara kita mengingatkannya lewat apa? Gak ada yang lain, lewat doa. Katakan doa. Nah, banyak orang Kristen yang berpikir doa itu cuman Bapa kami yang ada dalam sorga, dikuduskanlah namamu. Atau waktu kita lagi nyanyi itu doa. Ternyata waktu Anda lagi berolahraga itu doa loh. Kenapa? Karena Anda sedang memuji Tuhan lewat tubuhmu. Kan Tuhan bilang apa? Tubuhmu adalah bait Allah. Peliharalah tubuhmu itu. Jadi waktu Anda sedang berolahraga, Anda sedang praise Him. Sedang memuji dia. Jadi jangan kita pikir, orang Kristen suka memisah-misah antara dunia sekuler dengan dunia rohani. Disitulah terjadi banyak ketidaksinambungan sehingga banyak orang Kristen stres. Stres kenapa? Di dunia sekuler dia karirnya bagus. Tapi dia jarang ke gereja. Kenapa? Gak cocok lah sama orang-orang gereja. Mereka terlalu banyak munafik. Loh ya jangan Anda melihat orang. Tapi mari kita melihat Tuhan. Berdoa memang sama orang. Berdoa sama Tuhan. Dengar baik-baik. And you pray to our God. You not come all. No. One by one people. Jadi waktu Anda kau tunjukkan. Itu kita kalau di dalam alam roh. Itu kita ke blok-blok sendiri. Ibu Teti sendiri. Teta sendiri. Ibu Sati sendiri. Ibu sendiri. Kenapa Tuhan suka bikin corporate? Supaya kita itu saling mengingatkan, saling menguatkan. Tapi waktu kita udah duduk di sini, semua yang kita lakukan kepadanya itu person by person. Makanya kita nggak bisa numpang-numpang sama doa orang lain. Berapa banyak orang-orang titip doa ya gitu ya. Berapa banyak dari kita yang kalau berdoa misalnya nih ya, udah gak tahu lagi, udah capek masalah suami, capek masalah hutang, capek masalah bos, capek masalah pendeta, capek diomongin orang. Terus kita gak bisa lagi ngapa-ngapain. Kalau kayak gitu, apakah kita harus tetap berdoa? Kalau kita lagi capek, lagi gak bisa berdoa, terus apakah kita masih harus tetap berdoa? Tetap berdoa. Caranya bagaimana? Ada loh, tingkat di mana depression, di mana orang itu udah gak bisa ngomong lagi. Udah gak bisa duduk lagi. Udah gak bisa ngapa-ngapain lagi. Seperti yang terjadi kepada Hana dan Penina waktu dia sedang dilaga dengan madunya. Dia udah gak bisa ngapa-ngapain lagi. Sampai orang bilang dia, ini orang gila. Kamu kok gak pulang-pulang? Pulang sana. Dia gak ngapa-ngapain lagi. Dia cuma duduk di bait Allah itu. Dan dia diam. Tapi air matanya menetes terus. Ingusnya menetes terus. Dia cuma bilang apa? Tuhan. Cuma Tuhan. Doa yang seperti itu lebih powerful daripada Anda berdoa dengan perkataan yang indah tapi tidak dari hati yang paling dalam. Jadi walaupun Anda secapek-capeknya ataupun kalau Anda ada di rumah sakit, Anda gak bisa duduk ya. Seperti Hana, tetaplah dengan kondisi memanggil namanya Yesus. Gak usah ngomong apa-apa lagi. Yesus, cukup seperti itu. Kenapa? Karena ketika kita bicara seperti itu, kita mengingatkan dia, aku milikmu loh. Katakan aku milik Tuhan. Ya, Kejadian 30 ayat 22 sampai 24.
Lalu ingatkanlah Allah akan Rahel. Allah mendengarkan permohonannya serta membuka kandungannya. Maka mengandunglah Rahel dan melahirkan seorang anak laki-laki. Berkatalah ia, Allah telah menghapuskan aibku. Maka ia menamai anak itu Yusuf sambil berkata, mudah-mudahan Tuhan menambahkan seorang anak laki-laki lagi bagiku. Rahel ini madunya siapa namanya Helen? Madunya Rahel namanya siapa? Leah. Ya. Perempuan-perempuan yang suka dijolimi, ternyata mereka adalah perempuan-perempuan yang paling suka berdoa. Jadi masalah yang ada pada diri kita, bukan kita yang milih masalah, tapi masalah yang memiliki kita. Tapi apa yang dikatakan Daud tentang masalah? Daud berkata apa? Dengan sukacitaku kan menari. Daud itu gak punya masalah. Coba Anda baca kitab Mazmur. Bermasalah terus. Asik gonta-ganti masalah. Yang ada di rumah banyak masalah. Banyak masalah berarti Anda siap-siap jalan keluarnya punya banyak berkat. Katakan amin. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Katakan haleluya. Ya. Jadi setiap masalah udah ada paket lengkap. Katakan paket lengkap. Ada masalah, ada berkatnya. Ada masalah, ada jalan keluarnya. Katakan amin. Tapi jangan lupa tadi penghubungnya, mediatornya, the way is the prayer. Jadi kalau nggak ada doa, nggak ada yang namanya jalan keluar dari masalah. Nggak usah dengan doa yang pintar-pintar berdoa lah. Ibu Sehati sering sekali tanya, Pastor aku nggak begitu pintar merangkaikan kata-kata. It doesn't matter. Cuman tinggal bilang, Yesus, Yesus. Wih itu udah senang banget itu Tuhan. Udah dia kerucuk-kerucuk, cut. Siapa yang ngomong? Itu Nyonya cantik dari Medan gitu ya. Lipstiknya warna Cassandra, dia panggil nama Tuhan. Cepat kata dia. Kasih paket lengkap. Udah berdoa, udah mau pingsan, dikasih paket lengkap. Masalah plus jalan keluar dan berkat. Berikan tepuk tangan, katakan haleluya. Bilang hore. Apa nggak pernah mendahulukan dia? Dia mendahulukan kita. Dia kasih anaknya yang tunggal. Udah, biar nanti Natasha, biar Riris, biar Ibu Teti jangan menderita. Sebab apa? Kalau bukan karena Yesus, kita nggak akan pernah mendapatkan kebahagiaan. Rahel ditandem sama madunya, sama Leah. Siapa yang nggak sakit hati? Siapa yang nggak sakit hati? Saya mau tanya, ini banyak kan nih perempuan pada siang ini. Masalah yang paling berat itu adalah masalah dengan suami. Nanti kalau udah menikah Teta baru tahu. Paling berat itu. Mau dimarahin tetangga, dimarahin mertua, dimarahin orang tua, dimarahin bos, dimarahin bapak gembala, dimarahin siapapun. It doesn't matter for you. Karena dia gak ada hubungan emosional dengan Anda. Bahkan dengan anak pun ya nanti cepat luka itu akan terobati. Tapi kalau udah hubungan dengan suami, karena firman Tuhan katakan dia itu teman pewaris kasih karunia. Kita ini perempuan diambil bukan dari kaki laki-laki, tapi dari sampingnya ini loh. Ya, jadi kalau dia menyakiti hati kita, kau ini nggak punya otak, ngabisin duit aja. Kalau ada suami yang ngomong kayak gitu, coba kalau yang ngomong kayak gitu tetangga kita, kau nggak punya otak, dia mulut kau gitu kan kita. Iya kan? Berani sama suami bilang begitu, terjadilah Armageddon, ya kan? Piring terbang dari utara ke selatan ya. Bukan Allahku dahsyat, bukan ya. Tapi piring-piring terbang. Kenapa? Karena masalah yang paling berat itu adalah masalah si Rahel. Masalahnya Hana dengan Penina. Makanya kenapa di Alkitab masalah yang sering diulang-ulang di perempuan adalah masalah hati dengan suaminya. Dia minta anak sama Yakub. Si Yakub bilang gini, ngapain kau minta anak sama aku? Jelas-jelas si Lea udah bisa kukasih anak 6. Kaunya kali yang mandul. Sakit hatinya. Sakit hatinya. Sampai akhirnya dia bilang apa? Gak ada jalan lain. Katakan sama-sama dengan saya, gak ada jalan lain. Doa yang kita harus lakukan kepada Tuhan itu adalah doa yang tidak jemu-jemu ya. Katakan sama-sama doa yang tidak jemu-jemu. Doa yang tidak jemu-jemu kita baca di Lukas 18 ayat 1. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katakan tidak jemu-jemu. Jadi nego sampai jadi sama Tuhan. Kalau kita berdoa harus sampai jadi. Katakan harus sampai jadi. Iya. Jadi kalau belum jadi terus berdoa. Terus perkatakan. Terus tunggu. Jangan ngambek.
jangan marah, jangan kendor, tetap perkatakan. Katakan amin. Kalau berdoa untuk kesembuhan, sampai jadi. Sampai jadi, katakan amin. Berdoa untuk perubahan hatimu, sampai jadi. Perubahan anakmu, sampai jadi. Anakku belum berubah pastor, terus perkatakan, sampai jadi. Kita harus nego sampai sama Tuhan tuh sampai jadi. Itu baru konteks maksimum di dalam doa. Kalau Anda belum selesai sampai jadi, artinya Tuhan bilang, kamu yang minta cerai, bukan saya. Karena covenant dengan Tuhan, gak ada perceraian. Sampai kapanpun kamu akan dikejar sama Tuhan. Tapi yang suka berubah setia siapa? Kita. Jadi berdoalah dengan tidak jemu-jemu. Yang dipakai Tuhan contohnya adalah seorang perempuan miskin yang berdoa, yang minta tolong kepada hakim yang lalim. Jadi mulai sekarang andaikanlah diri kita ini seseorang yang gak punya apa-apa. Orang yang berdoa itu selalu menganggap dirinya gak bisa apa-apa. Sama-sama bilang, saya gak bisa apa-apa. Tapi karena aku tahu diri, aku gak bisa apa-apa. Karena banyak yang harus dipulihkan dalam diriku, banyak yang harus dipulihkan dalam diri suamiku, banyak yang harus dipulihkan dalam kehidupan keluargaku. Then I must pray, bow your knee every day. Katakan berlutut tiap hari. Jangan jemu-jemu. Iya, ada di dunia ini rupanya suami yang sempurna, tunjukkan sama Pastor Iris. Ada rupanya di dunia ini istri yang sempurna, tunjukkan sama Pastor Iris. Nobody's perfect. Makanya kenapa orang dunia gak mau berdoa, Pastor? Itu gak tahu diri. Karena mereka menganggap aku gak butuh Tuhan. Makanya perempuan ini kita harus mengandaikan diri kita gak punya apa-apa, gak bisa apa-apa. Kalau gak ada pertolongan Tuhan, aku gak bisa apa-apa. Makanya harus berdoa. Nah, kenapa kita harus datang sama Tuhan? Karena kita tahu pertolongan Tuhan lah satu-satunya yang bisa jawab doa kita. Nah, jam berapa kita jam doa yang paling bagus? Mazmur 5. Nah, baca sama-sama. Bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai gambus dan kecapi, aku mau membangunkan. Jadi sebelum jam 5:30 berdoalah. Kenapa? Kan tadi saya udah bilang, mau dapat VVIP blessing kan caranya satu-satunya cuma berdoa. Nah, bagaimana jam-jam doa yang disukai Tuhan? The first time you have. Jam sebelum pagi atau sebelum matahari itu adalah persembahan sulung waktumu sama Tuhan. Waktu sulung, waktu awal bangun. Jadi dari jam 00:00 itu hari pertama berganti. Oke, nanti kalau Anda ngantuk Pastor, kan bisa jam 1, bisa jam 2, bisa jam 3, bisa jam 4. Kalau bisa kita datang lebih dulu sama dia, sama Bapak yang mau memberkati kamu lebih daripada hakim yang lalim itu mau memberkati. Katakan amin. Rahel berdoa, dia mengingatkan Tuhan. Dan apa yang terjadi Bu Sahati? Rahel hamil enggak? Hamil. Anaknya yang pertama dari si Yakob siapa namanya? Yusuf. Yusuf adalah anak yang didapat dari buah cintanya Yakub dengan wanita yang paling dicintainya. Makanya cintai suamimu, cintai istrimu. Saya selalu bilang sama pendoa saya kalau dia udah mulai ada masalah sama suaminya. Suamimu itu anak Bapa. Jadi Tuhan mertuamu itu anak Bapa. Kalau engkau sakiti suamimu, mertuamu marah, Bapa marah, dia akan bertindak kepadamu. Dulu saya gak pernah dapat pemahaman ini. Saya bilang gini, saya anak Bapa, saya anak kesayangan Bapa. Terus suami kita anak siapa? Anak setan? Enggak kan? Suami kita juga anak Bapa. Kita bisa nyanyi, Bapa kau setia. Tuhan bilang gini, Riris aku mertuamu ya. Ih kaget saya waktu saya berdoa. Tuhan bilang gitu, hah mertua? Aku bilang, iya aku bapaknya Andra. Dia bilang, jadi kamu gak boleh menyakiti hati suamimu. Oh ups, aku bilang, iya siap Bapak. Jadi jangan kita pikir kita ini yang terbaik, terindah, tercantik. Ya si Rahel tuh begitu juga, kasih aku anak, kasih aku anak. Kata si Yakob, udah ku kasihnya, itu bisanya aku bikin anak sama si Lea. Kok kau yang belum punya anak, berarti bukan salahku. Kau mintalah sama Bapak, bukan sama aku. Setelah dia berlutut, minta dengan doa kepada Bapak, dia dapat anak. 2 lagi. Kasih tepuk tangan buat Tuhan, katakan haleluya. Jadi jangan minta suami buat kasih berkat. Jangan andalkan suami, istri, anak, mertua, menantu. Tapi andalkanlah directly personality relationship dengan Tuhan. Katakan amin. Jadi jangan berdoa bolong-bolong.
Ya, kalau memang capek benar-benar sambil tidur gak apa-apa. Yesus, gitu aja. Tapi benar-benar capek, jangan kau bikin pura-pura capek ya kan. Pura-pura lah aku capek lah, gak usah pakai lipstik biar pucat lah, pucat. Yesus, jangan kayak gitu, tahu Tuhan. Orang baik-baik kok tadi kenapa kata Tuhan, pura-pura kok teta, pura-pura kau gitu. Jadi jangan pura-pura, kalau memang udah gak bisa benar-benar, gitu juga gak apa-apa berdoa. Tapi jangan bolong-bolong, usahakan regularly, rutin, katakan rutin. Karena saya udah mengalaminya dan saya lihat the power of pray itu begitu luar biasa. Dan berdoa itu harus subuh-subuh. Kenapa? Itu the best worship for him. Itu penyembahan Anda. Kan Tuhan minta perpuluhan uang. Perpuluhan waktu lewat itu, lewat jam-jam doa subuh. Doa subuh tuh gak kerasa loh nyembah Tuhan. Udah 2 jam, udah 1 jam. Gak kerasa. Tapi kalau jam 5, kelenteng udah. Soto, udah lapar. Nanti dulu ya Tuhan makan soto dulu ya. Kenapa? Gak konsentrasi. Cobain. Saya udah melakukan doa subuh lebih dari 20 tahun. Sekarang saya menuai. Dulu menabur. Pastor udah doa subuh kok aku belum diberkati. Sabar. Katakan sama-sama sabar. Ya. Sabar. Nah jadi ketika kita melakukan doa-doa kita itu gak mungkin tidak dijawab. Pasti. Kecuali kalau Anda berdoa, bunuhlah Tuhan tetanggaku yang di depan itu. Benci kali aku sama dia. Itu tidak masuk dalam doa saya ya. Gak masuk di Alkitab itu. Katakan saya percaya Tuhan pasti jawab doa saya. Dan ayat yang terakhir Lukas 6 ayat 38. When we give, waktu kita memberi kepada Tuhan, itu juga adalah doa. Ya, waktu kita memberi. Lukas 6 ayat 38 kita baca dengan suara yang keras 1, 2, 3. Berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Banyak orang Kristen yang tahu mengenai memberi perpuluhan, persembahan, diakonia kepada orang miskin. Tapi tidak dilakukan rutin. Saya dulu juga seperti itu. Kenapa? Karena saya mengukurkan apa yang saya pakai untuk mengukurkan kepada Tuhan. Ya gak apa-apa. Setelah saya mengerti kasih karunia, saya gak mau mengancam-ngancam kalau jemaat saya atau orang-orang yang saya gembalakan belum berani memberi seperti standar operasional yang ada di dalam firman. It doesn't matter. Pulang ke rumah, belajar lagi. Katakan pulang ke rumah, belajar lagi. Belajar lagi. Tuhan itu baik kok, dia Tuhan yang memberi kita waktu untuk belajar. Makanya kita diberikan hidup kesempatan. Tapi kalau Anda sudah digerakkan oleh Roh Kudus di dalam hati, berilah. Maka kamu akan diberi. Tiba-tiba di hati ini ada, Teta bikin kue untuk Pastor Iris. Teta bikin, di dalam hati udah ada Roh Kudus. Ya kan? Langsung dilakukan tanpa paksaan. Apakah Teta merasa capek? Karena ukuran yang kau ukur untuk sesuatu akan diukurkan Tuhan bagimu. Berikan tepuk tangan buat Tuhan, katakan haleluya. Ya, if you want to give, jangan dengan paksaan. Harus dengan revelation with love. Jadi saya bilang sama jemaat saya, kalau belum dengan pewahyuan cinta, gak apa-apa, gak usah kasih perpuluhan. Daripada ngasih tapi gitu-gitu mukanya. Ya kan, yang ada kata Tuhan gini, bawa aja pulang duit kau itu gak banyak pun itu, pulang. Ya kan, Tuhan kita kan kaya. Nanti di sorga kan ini emas. Ya kan, emasnya bukan emas logam mulia lagi. Bening seperti kaca. Bawa pulang kata Tuhan. Tapi waktu engkau memberi dengan kau tunjukkan kasih. Kata Tuhan gini, cantik kali anakku. Luar biasa kali. Malaikat langsung berikan dia apa yang menjadi kebutuhannya. Katakan amin. Katakan hore. Apa yang kamu beri itu akan diukurkan kepadamu. Makanya saya tanya selalu, kalau 1 juta perpuluhannya berapa Teta? 100.000? Tapi kalau misalnya Teta baru ngasih 25.000 berdosa enggak? Enggak. Ya enggak apa-apa. Belum dari hati. Tetapi apa yang kamu lakukan nanti diukurkan Tuhan kepadamu.
kamu. Oh dia baru ngasih segitu berarti dia masih baby-baby. Kasih berkat baby-baby. Kalau berkatnya udah dewasa, kasih berkat orang dewasa. Dia tahu dia harus memberi. Kepada siapa dia mau memberi ya kan. Seperti Maria dari Betani yang saya cerita kemarin ya kan. Dia gak mau kasih yang baby-baby. Tapi waktu when you mature, he give the blessing mature for you. Kenapa? Kan udah ada ayatnya. Firman gak bisa bohong. Firman akan bekerja sesuai dengan firman Tuhan. Berikan tepuk tangan buat Tuhan, bilang hore.